Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di website MKPK 2020 kelas A Provinsi Jawa Barat. Kelompok kami yang berjudul Analisis Perekonomian di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data perekonomian triwulan keempat 2019 sampai triwulan pertama 2020, Provinsi Jawa Barat terdiri dari 26 kabupaten atau kota, 625 kecamatan, dan 5.899 desa atau kelurahan. Provinsi Jawa Barat memiliki luas 35.377,76 km persegi dan jumlah penduduknya 46.497.175 juta jiwa. Hal tersebut menjadikan Provinsi Jawa Barat memiliki beragam karakteristik alam, sosial, budaya, dan ekonomi, sehingga menyebabkan produktivitas antara wilayah juga berbeda-beda. Perekonomian pada masing-masing kabupaten di kota di Provinsi Jawa Barat terdiri dari berbagai macam aktivitas sektor-sektor ekonomi yang ada pada wilayah tersebut. Sektor-sektor yang menjadi unggulan adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan pertama 2020 mengalami penurunan dibanding triwulan keempat 2019 akibat adanya pandemi COVID-19, yaitu PDRB triwulan tahun 2020 itu 2,73%, pengeluaran rumah tangga 3,4%, lalu pengeluaran pemerintah 4,33%. Untuk 2019, tribu PDRB-nya yaitu menunjukkan angka 4,11%, untuk pengeluaran rumah tangga 4,12%, lalu triwulan yang keempat 2019 di pengeluaran pemerintah yaitu 5,13%. Jelas di sini bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat mengalami penurunan di tahun sebelumnya karena akibat adanya pandemi COVID-19. Lalu pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara atau daerah dalam meningkatkan produksi barang atau jasa, atau dengan kata lainnya adalah peningkatan dalam produksi barang atau jasa dari satu periode ke periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan perubahan yang bersifat kuantitatif dan diukur menggunakan data produk domestik bruto atau PDB. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui pembangunan ekonomi pada suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan sangat dibutuhkan dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perekonomian suatu negara, ekonomi daerah atau regional memiliki kaitan erat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini, pendapatan masyarakat di tingkat regional dapat dipengaruhi oleh perekonomian nasional. Kondisi perekonomian suatu daerah dapat diukur dari indikator produk domestik regional bruto atau PDRB. Produk domestik regional bruto atau PDRB salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah pada suatu periode tertentu adalah dengan data produk domestik regional bruto. Data tersebut pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai barang atau jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dalam PDRB terdapat dua jenis. Yang pertama, PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang atau jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan memiliki nilai tambah barang atau jasa yang dihitung menggunakan harga yang ada pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. Lalu kemudian data analisis kondisi sosial dan kependudukan di Provinsi Jawa Barat, yaitu jumlah kemiskinan 2019 menunjukkan angka 14,851%, luas daerah 20,7 ribu, jumlah penduduk 56,17. Ini ada juga menggambarkan tingkat kemiskinan, luas wilayah, kependudukan, lalu kemudian indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat
pertumbuhan IPN tahun 2019, pertumbuhan IPM 1,02. Ini dijelaskan dengan usia harapan hidup, lalu besar indeks pembangunan manusia di Jawa Barat, mulai dari tahun 2015 sampai 2019. Begitupun angka harapan lama HLM, angka harapan lama sekolah, dan rata-rata sekolah RLS itu juga ditunjukkan dari tahun 2015 sampai 2019. Hal ini mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Lalu kemudian yang kedua ada analisis PDRB di Jawa Barat. Analisis pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat triwulan pertama di tahun 2020 yaitu 2,73. Lalu PDRB berlaku ADH berlaku 530,79, PDRB ADH konstan 371,22. Ini juga disajikan data mengenai menurut pengeluaran untuk menurut lapangan usaha dan juga pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan pertama sebesar 2,73% year on year. Lalu yang kedua triwulan ke-9 2019 4,11%. Juga dijelaskan di awal tadi bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat mengalami penurunan akibat adanya pandemi COVID-19. Lalu ada analisis inflasi dan IHK di Jawa Barat, perkembangan laju inflasi dan IHK triwulan 2018 sampai 2020. Ini juga inflasi bulan Maret 2020 0,10, laju inflasi TW year on year 3,95, kumulatif Januari Maret 2020 1,10, rata-rata inflasi IHK 5 tahun 3,79. Perkembangan inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran persen itu dihitung dari tahun triwulan yang 2020 triwulan pertama. Ini juga ada penjelasan, bisa dilihat nanti berbagai penjelasan analisis yang terjadi di Jawa Barat berkaitan dengan inflasi. Lalu yang keempat ada analisis sektor unggulan. Sektor unggulan ini juga indikator penting dari sektor unggulan ini, besarannya triliun, 1,11 triliun, 12,12 triliun dari sektor bagian jasa keuangan asuransi, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hasil unggulan paling pertama ada pada sektor jasa keuangan dan asuransi yang menghasilkan sebesar 12,12 triliun. Cukup besar sekali sektor unggulan di Jawa Barat. Lalu dari analisis tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat, pengangguran terbuka 2019 ini juga cukup banyak, 1,9 juta. Banyak tapi presentasinya ya cukup kecil dibandingkan dengan yang lain. Angkatan kerja 23,8 juta di tahun 2018. Untuk datanya sesuai grafik atau diagram batangnya itu yang tidak sekolah sangatlah kecil. SD, SMP semuanya angkatan kerjanya banyak sekali. Lalu yang terakhir yaitu analisis perdagangan, ekspor impor dan neraca perdagangan. Nilai ekspor impor dan neraca perdagangan Jawa Barat itu bulan Januari total dari keseluruhannya itu 5,9 juta US dollar. Satuannya dari mata uang US dollar, Februari 7,9 juta US dollar, Maret 7,9 juta US dollar. Dari hasil analisisnya, neraca perdagangan Provinsi Jawa Barat pada bulan Januari, Februari, Maret 2020 yaitu pada 3 bulan secara berurutan mencapai nilai di atas 1 juta US dollar. Untuk nilai tertinggi yaitu terjadi pada ekspor total dan ekspor non-migas, keduanya hampir mencapai angka yang sama yaitu 2,3 juta US dollar. Cukup banyak sekali.
Sedangkan nilai sektor ekspor di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 bulan Januari, Februari, dan Maret yang tertinggi yaitu dari sektor industri dengan angka sebesar 2,3 juta US dollar, dan yang terendah pada sektor selain industri hasil minyak pertanian yaitu sebesar 200.000 US dollar. Sekian yang dapat saya sampaikan di video ini. Ada kurang dan lebihnya saya dan kelompok saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.